Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala hanyalah milik Allah, karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah serta karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran online. Sebagai hamba Allah yang beriman, senantiasa kita bersyukur karena Allah telah menanamkan keimanan di hati kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati manisnya Islam yang masih bisa kita rasakan dan kita perjuangkan hingga hari ini. Baik, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang mengenal lebih dekat lagi batik jumputan dan batik perintangan. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karya seni rupa. Batik merupakan salah satu karya hasil seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional yang terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Ya, kali ini nanti kita akan mempelajari tentang batik jumputan dan batik perintangan ya, yang merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi, contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Karya seni rupa daerah itu bercorak tradisional, kemudian biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sedangkan daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Ya, ada banyak sekali batik di Indonesia ini. Ya, contohnya adalah batik jumputan dan batik perintangan. Di Nusantara ini, batik dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan juga Kesultanan Mataram, Kasunan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Di abad ke-18 sampai 19, batik mulai berkembang di Pulau Jawa. Ya, sedangkan kita warga negara Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Itu untuk memperingati diakuinya batik sebagai warisan budaya tak benda ya oleh UNESCO tanggal 2 Oktober 2009. Oleh karena itu, setiap tanggal 2 Oktober kita memperingatinya sebagai Hari Batik ya. Sekarang, apa itu batik jumputan? Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Tidak seperti batik tulis. Batik ini tidak menggunakan malam, tetapi kainnya itu diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali ya. Jadi tali fungsinya sama halnya dengan malam atau lilin, yaitu untuk menutup bagian agar tidak terkena oleh warna.
Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Ya. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Ya, jadi batik jumputan itu sering dikenal dengan istilah batik ikat celup. Adalah batik yang dikerjakannya dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Mengikatnya menggunakan tali, ya. Membuat batik jumputan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membuat batik jumputan? Alat dan bahan apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah kain untuk media tempat motif batik yang akan dibuat. Kemudian kelereng, batu, uang atau koin, ya ini jadi dapat dipergunakan salah satu, boleh kelereng, batu, uang atau koin. Berfungsi untuk bahan pengisi untuk membantu terciptanya suatu motif. Ya, bahan pengisi untuk membantu terciptanya suatu motif. Kemudian karet gelang atau tali kasur tadi fungsinya untuk mengikat bagian kain yang tidak ingin diberi warna. Pewarna fungsinya untuk memberi warna pada kain batik sehingga menghasilkan suatu gabungan warna yang baik dan indah. Panci berfungsi untuk proses pencelupan kain ya yang sudah nanti akan diberi warna. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi alat dan bahan membuat batik jumputan. Lalu ember fungsinya untuk membilas kain setelah diberi warna. Garam dan cuka fungsinya untuk memperkuat warna agar warna kain jumputan kuat dan tidak luntur. Ya, jadi garam dan cuka itu fungsinya untuk memperkuat warna agar warna kain jumputan kuat dan tidak luntur. Pensil itu fungsinya untuk membuat desain hiasan ke kain yang akan dicelup ke dalam zat pewarna. Pensil. Jadi membuat pensil itu membuat desain itu menggunakan pensil. Kemudian jarum untuk menjelujur motif yang akan dibuat. Lalu sendok kayu atau tongkat fungsinya untuk alat mengaduk kain yang sudah diikat pada saat pencelupan. Cara membuat batik jumputan, ya. Siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang tadi sudah kalian ketahui. Kemudian kita buat motif menggunakan pensil pada kain polos. Mengikat kain sesuai motif yang akan dibuat. Kemudian bagian yang tidak ingin diberi warna tadi ya diberi pengikat. Merebus pewarna dengan panci. Kemudian panci setelah airnya mendidih tadi yang berisi pewarna dipindahkan lalu masukkan kain polos ke dalam panci. Diaduk 15 hingga 20 menit. Angkat kain yang sudah dicelupkan di dalam pewarna tadi, kemudian tiriskan. Buka ikatan satu persatu, kemudian kain dijemur sampai kering. Nah, larutan dalam batik jumputan, dalam pewarna batik jumputan itu terbuat bisa dari pewarna alami dan pewarna sintetis. Pewarna alami itu bahan pewarna yang bahannya berasal dari alam seperti kunyit ya itu untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, kemudian daging buah naga untuk warna ungu. Selain pewarna alami kita juga dapat menggunakan pewarna sintetis ya. Pewarna sintetis itu pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, ini adalah contoh dari batik jumputan, contoh motif batik jumputan. Wah, bagus sekali ya.
Mudah-mudahan dapat menginspirasi kalian yang memang berbakat dalam bidang ini. Semoga di antara kalian nanti akan ada yang menjadi pengusaha batik. Nah, setelah tadi kita belajar tentang batik jumputan, ya. Sekarang kita akan mengetahui apa itu batik perintangan. Batik perintangan adalah batik yang dibuat dengan cara menggunakan lilin malam sebagai perintang atau sebagai penghalang bagi kain yang tidak ingin diberi warna. Jadi, perintangnya menggunakan lilin atau malam. Kalau pada batik jumputan tadi dengan cara diikat menggunakan tali. Perintangan yang dimaksudkan adalah perintangan terhadap warna saat proses pencelupan, sehingga ketika kain dicelup, warna bagian yang diberi perintang atau lilin atau malam tersebut tidak terkena zat warna. Ya. Jadi ketika kain dicelup, warna bagian yang tidak ingin dikenai warna kain yang tidak akan diberi warna itu diberi perintang dengan menggunakan lilin atau malam. Proses pembuatannya pada dasarnya untuk membuat batik perintangan ini hampir sama dengan batik jumputan, namun seperti tadi Ibu sampaikan, pengikat tali untuk motif yang akan ditutup diganti dengan menggunakan lilin atau malam, ya. Nah, ini adalah contoh dari batik perintangan. Wah, tidak kalah indah dan tidak kalah bagus ya coraknya dengan batik jumputan tadi. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kalian yang kepingin jadi pengusaha nih ya, pengusaha batik, agar batik tetap lestari dan dikenal oleh dunia internasional. Demikian dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.